Selamat sore Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua. Apa kabarnya? Alhamdulillah ya, luar biasa pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Kita berada di sesi ketiga, pastinya dari keseluruhan rangkaian acara Plastic and Rubber Indonesia 2024 di hari kedua. Dan untuk sesi kita yang akan bersama-sama kita lalui sesaat lagi, ini merupakan sesi terakhir di hari ini dengan tema yaitu Future of the Plastic and Rubber Industry, Exploring Innovations for Sustainability. Sangat dan pastinya akan menarik sekali. Dan pertama-tama saya juga ingin mengucapkan selamat datang dan memperkenalkan kepada rekan-rekan Bapak dan Ibu di sore hari ini para panelis ya, pembicara kita, berikut juga moderator yang nanti akan menggawangi diskusi panel kita. Oke, yang pertama telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Dr. Wahyu Bambang Widiatno selaku Kepala Pusat Riset Material Maju BRIN. Bapak Dr. Wahyu boleh, boleh mungkin say hi dulu sama rekan-rekan yang di belakang. Iya. Sudah siap ya untuk bersama-sama ya kita menjalani sesi kita. Dan berikutnya hadir juga di tengah-tengah kita Ibu Dr. Fitra Yuliati STMT selaku peneliti Pusat Riset Teknologi Polimer BRIN. Selamat sore Ibu. Beliau juga hadir juga. Dan berikutnya Ibu Yeyen Nurhamiah SSI PhD selaku peneliti di BRIN juga. Selamat sore Ibu. Iya, dan sebagai moderator di tengah-tengah kita, beliau nanti akan memandu ya diskusi panelnya, yaitu Bapak Tekad Iman Sumarisman SPMSI, selaku Koordinator Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Industri. Bapak Tekad, selamat sore, luar biasa. Sudah siap ya Pak ya? Siap semua. Baik, rekan-rekan, Bapak dan Ibu, ladies and gentlemen, we are about to begin the panel discussion in shortly, of course, and previously, I also did the introduction for all the panelists and also the moderator. Nah, langsung saja saya akan mengundang Bapak Tekad, boleh Bapak take your place on the stage. Selamat sore Bapak, luar biasa. Iya, terima kasih, boleh saya ambilkan. Sudah siap ya Pak ya? Ya, sudah siap. Sudah siap, baik, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu, salam hebat semuanya. Luar biasa, pada sore hari ini kita berkumpul dan berdiskusi ria. Mungkin bisa dalam keadaan rileks ya. Kami dari Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama dengan penyelenggara ingin menginformasikan beberapa informasi yang sudah kami lakukan di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kebetulan memang kami sudah membawa beberapa hasil penelitian yang mungkin ada yang bisa menarik bagi Bapak Ibu semuanya. Baiklah, untuk memulai acara mungkin kami panggilkan pembicara-pembicara hebat dari pusat riset yang ada di BRIN. Yang pertama, Bapak Dr. Engineering Wahyu Bambang Widiatno, dan selaku Kepala Pusat Riset Material Maju Badan Riset dan Inovasi Nasional. Untuk itu kami persilakan. Sedikit informasi bahwasanya beliau adalah selaku Kepala Pusat Riset dengan keahlian Material Science Engineering. Dengan latar belakang pendidikan, beliau adalah S1 di Universitas Indonesia terkait dengan fisika dan S2 juga di Universitas Indonesia terkait dengan Material Science tahun 2009 dan S3 beliau di Hirosaki University Jepang tahun 2016 terkait dengan Safety Science Engineering, dan telah memiliki dan menghasilkan sebanyak 25 paten ya. Kemudian setelah mempublikasikan publikasi internasional sebanyak 17 publikasi. Selamat datang Bapak. Baik, yang kedua, kami panggilkan selanjutnya Ibu Fitra Yuliati PhD dari Pusat Riset Teknologi Polimer.
silakan Ibu. Ya, beliau adalah peneliti di Pusat Riset Teknologi Polimer dengan latar belakang pendidikan S1 di Institut Teknologi Bandung terkait dengan teknik kimia dan S3 di Universitas Groningen Belanda terkait dengan chemical engineering dengan publikasi ilmiah sebanyak 11 jurnal yang telah dihasilkan oleh beliau. Selamat datang Ibu. Yang selanjutnya kami mintakan kepada Ibu Yayan Nurhamiah, SSI PhD, selaku periset di Pusat Riset Biomasa dan Bioproduk. Beliau S1 di Universitas Indonesia tahun 2014 dan S3 di Queen's University Belfast United tahun 2021 dengan telah menghasilkan beberapa 17 publikasi artikel ilmiah dan telah memiliki 11 kekayaan intelektual dengan penghargaan Athena Swan Travel Award tahun 2018. Baik, apa kabar Bapak Ibu? Masih semangat ya? Mudah-mudahan dalam acara hari ini dapat memberikan informasi kepada Bapak Ibu semuanya dan kita berharap ada hal-hal yang diminati dari Bapak Ibu semuanya. Baik, mungkin kita mulai bahwasanya BRIN adalah ini saya agak sedikit grogi nih Pak. Ya saya agak sedikit grogi nih. Iya. Jadi di BRIN itu ada pusat riset yang khusus untuk material. Ada juga pusat riset yang khusus untuk biomasa, ada juga pusat riset yang terkait dengan polimer. Baiklah, kita mungkin langsung saja ke pemateri bahwasanya dalam kegiatan ini tentunya kita ingin apa sih hasil-hasil riset yang sudah dihasilkan oleh BRIN terkait dengan sustainable energy, sustainable ya, keberlanjutan dari Bapak Ibu semuanya mungkin bisa dipaparkan terlebih dahulu oleh Pak Bambang. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih agak hening. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Pak Tekat sebagai moderator, kemudian Ibu Frita juga Ibu Yayan yang hadir pada kesempatan sore hari ini sebagai salah satu narasumber. Perkenankan saya pada kesempatan kali ini sedikit memberikan overview ya. Sebenarnya bukan terkait dengan konten risetnya, tapi mohon lebih ke... izin Bapak untuk presentasi, waktunya 15 menit. Baik, ya. Mulai dari sekarang. Baik, ini lebih ke arah overview. Hasil-hasil riset apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Pusat Riset Material Maju. Baik, untuk memulai izin. Oke. Baik, untuk memulai saya izin sedikit memperkenalkan kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang belum mengetahui ya terkait dengan sejarah pemanfaatan karet alam ya. Jadi saya hanya akan berfokus kepada hasil riset terkait dengan karet ya, karena itu yang dilakukan oleh teman-teman di Pusat Riset Material Maju. Jadi kalau misalkan kita lihat Bapak Ibu sekalian ya, karet itu sebenarnya sudah dikenal oleh manusia itu semenjak 1500 tahun sebelum Masehi. Jadi dikenal pertama kali itu memang dari permainan. Jadi orang-orang Indian saat itu di daerah kawasan Mesoamerika itu menggunakan bola karet ya dari hasil sadapan pohon karet itu untuk media permainan seperti itu. Kemudian akhirnya pada saat penjelajahan yang kita tahu orang-orang Eropa saat itu melakukan penjelajahan ke banyak benua ya, termasuk salah satunya adalah benua Amerika. Saat itulah ada seorang penjelajah dari Perancis itu yang membawa sampel karet alam, kemudian dia mempublikasikan pada tahun 1751. Dan itu adalah salah satu titik awal dikenalnya produk karet alam itu ke dunia internasional. Nah kemudian berkembang pada tahun 1839 yang kita ketahui ya, ada seorang
ilmuwan ya, seorang engineer bernama Charles Goodyear yang saat itu berusaha untuk memperbaiki. Jadi saat itu karet itu sudah banyak digunakan untuk berbagai macam produk. Ya, cuma ada ternyata satu kendala. Satu kendala ternyata terutama di Eropa ya, karena di Eropa itu kita ketahui memiliki 4 musim. Nah, salah satu kendalanya pada saat musim dingin ya, itu terjadi perubahan sifat dari karet itu sendiri sehingga lebih getas, menjadi keras, sehingga ketika waktu itu banyak digunakan untuk ban kendaraan ya, itu ternyata mengalami penurunan sifat yang seharusnya seperti itu, sehingga yang seharusnya bisa mencengkram jalanan itu ternyata traksinya itu jadi berkurang karena adanya proses pembekuan, sehingga saat itu iseng-iseng nih si Goodyear ini dia nambahin sulfur salah satunya. Nah, ini sulfur ini ternyata yang pada proses berikutnya itu dikenal sebagai salah satu unsur yang bisa memperbaiki ya dalam proses vulkanisasi dari produk karet alam ya, sehingga saat ini kita bisa mengenal ban-ban yang kita gunakan untuk mobil kita, untuk motor kita dan lain sebagainya, dan itu tidak memberikan efek negatif gitu ketika terjadi perubahan suhu seperti itu. Dan seterusnya ini bisa dilihat di sini pada perkembangannya ternyata ada juga saat-saat ketika produk karet ini itu langka ya, karena sebenarnya awalnya itu dari daratan benua Amerika, kemudian pada saat itu terjadi perpindahan ya, jadi benih-benih pohon karet itu dibawa kemudian disebarkan, ditanam di benua Afrika, ditanam di benua Asia dan lain sebagainya. Dan pada saat Perang Dunia Kedua itu terjadi kelangkaan. Kenapa? Karena memang saat itu pihak yang menguasai daerah saat itu, Jepang ya, itu membatasi gitu, sehingga pengguna karet di Eropa, di Amerika dan lain sebagainya berusaha untuk mencari alternatif. Nah, itulah awal mula dikembangkan karet sintetis yang bahan dasarnya itu adalah dari turunan minyak bumi seperti itu. Dan ini mempengaruhi terhadap penggunaan karet alam gitu, karena ternyata setelah 1964 itu konsumsi karet alam itu menurun karena memang banyak didominasi oleh karet sintetis dari turunan minyak bumi. Tapi setelah 1973 itu harga karet sintetis meningkat karena memang saat itu ada embargo dari Arab ya. Pada saat itu kan ada ini ya, seperti kita ketahui ada fenomena peristiwa geopolitik ya di sekitar Arab itu pada saat ada perang Arab Israel. Nah, kemudian akhirnya terjadi krisis minyak, harga karet sintetis meningkat, akhirnya dengan meningkatnya harga karet sintetis maka kebutuhan karet alam itu kembali meningkat. Dan sampai tahun 1993 sampai sekarang ini, saat ini karet alam sudah menguasai 40% kebutuhan pasar karet dunia, seperti itu. Nah, ini pohon industri karet yang mungkin buat Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui ya. Jadi pada intinya yang kita ambil dari karet itu adalah bahan lateks ya, bahan yang berupa seperti susu, putih susu ya. Kemudian ada juga yang bahan yang gumpalannya, koagulannya, yang itu salah satunya itu ditambahkan asam asetik atau asam format seperti itu untuk menjadi koagulan. Dan ini dari produk karet ini, sadapan ini itu nanti ada yang bisa menjadi karet busa untuk menjadi sarung tangan karet dan lain sebagainya. Ada juga yang untuk produk-produk seperti conveyor belt yang ada di pabrik-pabrik, kemudian untuk ban, kemudian untuk alat-alat rumah tangga, alat-alat olahraga dan lain sebagainya, seperti itu. Dan tentu saja karena namanya karet ya, tentu saja karena memang itu basisnya adalah dari sumber daya alam, pepohonan, maka tentu saja ada juga hasil yang berupa kayu dan juga biji yang itu nanti bisa digunakan untuk aplikasi lain, misalkan untuk aplikasi sebagai bahan bakar, aplikasi untuk furniture dan lain sebagainya. Nah, ini saya memperkenalkan beberapa hasil riset
dan inovasi yang sudah dilakukan teman-teman di Pusat Riset Material Maju, tapi memang teman-teman banyak menggeluti bidang-bidang yang terkait dengan karet teknik. Jadi aplikasi karet yang khusus untuk dunia teknik ya. Karena sebenarnya kalau nanti akan saya jelaskan nanti di akhir ya, sebenarnya di dalam karet itu sendiri, terutama di dalam latex itu ternyata ada komponen-komponen lain yang sebenarnya itu bisa digunakan untuk aplikasi medis misalkan. Gitu. Misalkan karena di dalam karet itu latexnya itu ada flavonoid misalkan, ada terpenoid, ada alkaloid dan lain sebagainya. Dan setelah banyak dan itu banyak diteliti juga oleh banyak ilmuwan ya, itu memang bisa digunakan untuk anti cancer, anti tumor dan lain sebagainya. Sehingga ini mungkin yang ke depan bisa jadi merupakan salah satu peluang kita dan juga tantangan gitu, bagaimana kita bisa menggunakan karet ini untuk hilirisasi produk, bukan hanya untuk karet teknik tapi juga karet untuk kebutuhan medis, karet untuk kebutuhan hankam dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa yang ingin saya perkenalkan Bapak Ibu. Jadi yang pertama ini teman-teman sudah menggunakan karet ini untuk menghasilkan produk inovasi berupa rubber airbag. Ya, ini biasanya digunakan untuk industri galangan kapal. Jadi ketika kapal itu membutuhkan perbaikan, kapal itu harus ditransfer dari laut ke daratan, dan juga ketika setelah selesai perbaikan harus ditransfer dari daratan ke lautan. Nah, ini menggunakan kita sebutnya rubber airbag seperti itu. Nah, ini butuh ketebalan tertentu, kemudian tingkat pengisian angin tertentu dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman juga sudah mengembangkan beberapa produk yang salah satunya adalah terkait dengan retread ban pesawat ya. Bagaimana kita menggunakan produk karet Indonesia itu untuk membuat retread ban pesawat. Dan saat ini sedang dilakukan pengujian untuk pesawat Twin Otter. Tentu saja kita berharap nanti bisa juga dilakukan pengujian untuk pesawat-pesawat lainnya. Karena seperti kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan dan tentu saja moda transportasi pesawat itu merupakan salah satu alternatif untuk menjangkau semua daerah yang ada di kepulauan Indonesia ini. Kemudian teman-teman juga mengembangkan rubber seismic bearing ya, sebagai bahan untuk menahan getaran dalam fenomena gempa bumi. Dan ini salah satunya nanti diaplikasikan dalam rumah komposit tahan gempa yang nanti akan saya tampilkan nanti dalam slide-slide selanjutnya. Kemudian teman-teman juga mengembangkan rubber bearing pad untuk perlintasan kereta api. Kemudian ada lagi high pressure resistant rubber, ini untuk sistem deteksi dini dalam deteksi tsunami. Dan yang terakhir juga sudah mengembangkan rubber lifting bag, jadi untuk keperluan evakuasi untuk penyelamatan di lautan. Nah, ini beberapa dokumentasi dari aplikasi pengujian ya, the rubber airbag. Kebetulan teman-teman ini sudah melakukan kerjasama dan sudah menghasilkan lisensi dengan salah satu perusahaan di Indonesia. Ini uji di Pekalongan, di Gresik, dan juga ada di Cirebon. Nah, kemudian salah satu aplikasi lain yang sudah dihasilkan itu adalah dalam bentuk seismic bearing yang ini dipasang di sudut-sudut rumah komposit tahan gempa. Jadi saat itu beberapa kondisi waktu itu teman-teman diberikan penugasan. Jadi karena ada kejadian gempa di beberapa tempat di Indonesia, itu diberikan penugasan untuk membuat prototip rumah tahan gempa, rumah komposit tahan gempa. Nah, ini salah satunya sumbangan dari teman-teman yang melakukan riset terkait dengan karet ini adalah menghasilkan seismic bearing ya, rubber seismic bearing itu dipasang di sudut-sudut dari konstruksi rumah komposit tahan gempa ini. Kemudian ini salah satu dokumentasinya juga prototip yang kami bangun di Serpong, di kawasan BRIN di Serpong. Ini ada penghargaan ya, dan juga program pendanaan riset yang didapatkan oleh teman-teman terkait dengan rumah komposit tahan gempa ini. Ini ada publikasi medianya, ini pernah muncul di Kompas, kemudian ada juga yang
muncul di media lainnya. Nah ini ke depan memang yang saat ini sedang kami kembangkan itu adalah proses pengembangan ya di trading ban pesawat. Ini kami kerjasama dengan PT GMF Aero Asia dan juga PT SJR Bandung. PT SJR itu untuk manufakturnya, sementara PT GMF itu nanti untuk usernya. Kemudian kami juga sedang melakukan kerjasama dengan PT Agronesia Inkaba, salah satu BUMD di Jawa Barat, bersama dengan KNKT, itu untuk pengembangan rubber crossing plate yang memang dibutuhkan di banyak perlintasan kereta api yang ada di Indonesia. Kemudian kami juga teman-teman melakukan kegiatan riset bagaimana melakukan proses devulkanisasi dari limbah karet. Ya, jadi ternyata kita perlu juga melakukan itu karena sama seperti produk-produk komersial lainnya ada masa pakainya sehingga suatu saat nanti akan menjadi limbah. Nah, bagaimana kita bisa mengolah limbah itu supaya tidak mencemari lingkungan? Nah, ini teman-teman berusaha untuk melakukan riset juga terkait dengan bagaimana melakukan devulkanisasi ya. Kalau tadi dari prekursor karet alam melakukan proses vulkanisasi ya supaya bisa menjadikan produk karet. Nah, sekarang dibalik devulkanisasi supaya limbah-limbah karet itu bisa dibalikkan kembali supaya menjadi prekursor dan nanti dimanfaatkan untuk produk-produk lainnya. Dan yang terakhir teman-teman juga mengembangkan untuk keperluan Hankam ya, untuk keperluan pengembangan ban tanpa udara ya, airless tire. Nah, ini saat ini sedang melakukan optimasi formulasi bekerjasama dengan Universitas Pertahanan. Nah, ini ke depan ada beberapa topik riset ya yang kami kembangkan. Salah satunya adalah bagaimana bisa mengolah limbah karet ya, limbah karet untuk keperluan yang lainnya seperti itu. Kemudian bagaimana bisa mengembangkan produk-produk terkait dengan karet ini untuk kebutuhan transportasi. Kemudian juga bagaimana bisa melakukan pengembangan aditif ya, aditif kimia, bahan kimia tertentu yang digunakan sebagai aditif untuk menghasilkan karet dengan properti yang diinginkan. Dan juga yang terkini juga teman-teman sedang mengembangkan komponen untuk rompi anti peluru dari berbahan dasar karet alam. Nah, ini beberapa skema kolaborasi yang sudah didapatkan oleh teman-teman terkait dengan riset dan pengembangan, terkait dengan pengujian, terkait dengan konsultasi dan lain sebagainya. Ini beberapa fasilitas riset yang ada di tempat kami. Nanti monggo Bapak Ibu apabila ada yang tertarik bisa menindaklanjuti, bisa berkomunikasi dengan kami, nanti akan kami teruskan nanti kepada teman-teman yang memang melakukan riset ini untuk bisa ditindaklanjuti lebih lanjut. Nah, terkait dengan karet sendiri saya ingin sedikit berbicara dalam konsep yang umum ya. Jadi karena memang karet ini kan datangnya itu dari alam. Jadi ada karet alam, ada karet sintetis dan Indonesia ini merupakan salah satu produsen karet dunia. Ya, saat ini nomor 2 ya, sebelumnya nomor 1 tapi saat ini nomor 2. Jadi setelah Thailand, kemudian Indonesia dan setelah itu Vietnam. Nah, permasalahannya karet ini mirip-mirip dengan permasalahan pada kelapa sawit. Jadi ada isu-isu deforestasi ya, ada isu-isu masalah optimalisasi produk dan lain sebagainya gitu. Dan salah satunya itu adalah isu deforestasi. Nah, permasalahannya sampai saat ini kita tidak bisa memiliki data yang tepat, data yang aktual. Kira-kira sebenarnya berapa banyak sih produksi karet di Indonesia? Seperti itu, karena ada yang mengatakan sekian, ada lagi lembaga mengatakan lagi sekian. Sehingga memang ke depan kami ingin menggugah ya teman-teman ya di BRIN juga, di internal BRIN dan juga teman-teman di kampus ataupun teman-teman di industri. Sebenarnya perlu juga gitu kita mengembangkan teknologi sensor untuk memantau. Jadi kita bisa membedakan mana pohon karet, mana pohon kelapa sawit dan mana pohon-pohon yang lainnya. Ya, karena dari pemetaan satelit itu penampakan pohon karet dengan pohon kelapa sawit misalkan itu sulit dibedakan seperti itu. Kemudian bagaimana bisa menggunakan teknologi sensor untuk meningkatkan efisiensi produksi, ya, kemudian bagaimana bisa
riset itu bisa dikembangkan untuk menghasilkan varietas karet yang memiliki daya tahan terhadap penyakit, terhadap jamur, ya, terhadap perubahan alam dan lain sebagainya. Karena waktunya 2 menit lagi, Pak. baik karena Bapak Ibu mungkin perlu saya informasikan karet itu masa produktifnya itu ada di antara 20 sampai 40 tahun. Dan di 5 tahun dan 7 tahun pertama itu mereka itu belum bisa dijadikan sebagai bahan baku dasar dari untuk produksi di manufaktur seperti itu. Jadi harus menunggu 5 sampai 7 tahun baru nanti sekitar 25 tahun itu nanti mereka ada di masa produktif. Ya tergantung nanti bagaimana dia sesering apa dia diambil getah karetnya. Nah, itu semakin sering dia diambil getah karetnya maka masa produktifnya juga akan makin pendek seperti itu. Sehingga memang perlu diadakan riset gitu untuk bagaimana menghasilkan varietas karet yang bisa umur produktifnya itu bisa lebih panjang dan juga tahan hama. Kemudian perlu juga riset yang terkait dengan ekonomi sirkular, ya. Karena ekonomi sirkular ini merupakan isu global, bukan hanya di produk karet tapi juga di semua produk industri. Entah itu baterai, ya, entah itu plastik, dan termasuk juga karet. Jadi isu ekonomi sirkular, isu sustainability, isu keberlanjutan itu merupakan isu untuk semua produk industri, untuk semua produk komersial. Sehingga perlu juga adanya riset ya terkait dengan pengelolaan lingkungan dan sosial ekonomi dalam industri karet. Ya karena karet itu ada 3 step, ada industri perkebunannya, ada industri pengolahan awalnya, dan juga ada industri manufaktur produk akhir dari karet seperti itu. Dan tentu saja perlu juga ada riset untuk peningkatan produktivitas. Ya karena tadi seperti yang saya sampaikan, semakin sering dia disadap karetnya, diambil lateksnya, maka umur produktifnya dia akan makin pendek. Nah bagaimana caranya kita bisa mengelola riset ya di BRIN nanti mungkin dan juga di kampus-kampus, itu bisa meningkatkan produktivitas dari pohon karet itu sendiri. Sehingga yang awalnya dia umur produktifnya hanya 25 tahun, itu nanti bisa diperpanjang. Dan yang terakhir tentunya juga perlu ada riset terkait dengan sertifikasi ya bagaimana karet alam dari Indonesia itu bisa diterima pasar dengan lebih baik di pasar internasional. Ya karena salah satu yang bisa jadi evaluasi buat kita ya kenapa Indonesia turun dari tadinya peringkat 1 penghasil karet dunia menjadi sekarang peringkat 2, salah satunya bukan hanya dari jumlah tapi juga dari kualitas. Nah ini yang perlu ke depan mungkin kita giatkan kembali risetnya terkait dengan sertifikasi. Nah ini arah pengembangan riset masa depan ini yang mungkin sedikit overview. Ini kami mengusulkan memang perlu ada riset terkait dengan teknologi genetika ya bagaimana menghasilkan varietas karet yang tahan penyakit. Kemudian bagaimana bisa menghasilkan produk hilir karet yang berharga dan berkelanjutan. Ya jadi kita bukan hanya fokus di volume produksi, tapi kita fokus di value dari produksi itu sendiri. Ya, kalau misalkan kita sebagian dari hasil karet kita, hasil karet alam itu bisa kita ambil zat aktifnya untuk anti kanker, anti tumor, ya, kemudian untuk anti inflamasi dan lain sebagainya. Tentu saja ini akan meningkatkan alternatif ya, memperbanyak alternatif dari industri medis di Indonesia. Ya, karena salah satu isu yang ada di Indonesia itu adalah isu kesehatan. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan potensi sumber daya alam kita untuk aplikasi kesehatan, misalkan untuk anti kanker dan lain sebagainya. Nah kemudian bagaimana kita juga bisa meningkatkan diversifikasi dari penggunaan produk karet ini bukan hanya untuk teknologi karet teknik konvensional tapi juga untuk karet untuk yang lebih advance, untuk yang lebih canggih ya, misalkan untuk bidang otomotif, medis dan konstruksi. Ya, sebagai gambaran kita agak tertinggal dengan Malaysia ya. Di zaman Covid, pandemi Covid itu ada salah satu pabrik di Malaysia yang bahkan kebanjiran orderan masker, kebanjiran orderan glove, sarung tangan gitu ya, bahkan sampai pabrik itu dikasih sanksi karena saat pandemi Covid yang seharusnya mereka menurunkan aktivitas, mereka malah
meningkatkan aktivitas. Kenapa? Karena mereka kebanjiran orderan gitu. Kenapa itu tidak bisa terjadi di Indonesia gitu? Tapi ternyata lebih berkembang di Malaysia ya. Sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, Malaysia dulu pernah menjadi salah satu produsen karet alam yang sangat besar di kawasan Asia Tenggara. Tapi sekarang itu mereka sudah mulai mengurangi. Kalau nggak salah sekitar 7%. Sisanya itu mereka alihkan untuk produk pertanian yang lainnya seperti itu. Tapi untuk produk hilirnya mereka tetap merajai. Termasuk misalkan sarung tangan, karet, itu mereka tetap merajai. Tidak seperti Indonesia. Nah ini yang patut menjadi evaluasi untuk kita semua bagaimana kita bisa menciptakan kreasi-kreasi, inovasi-inovasi di Indonesia berbasis dari ilmu pengetahuan untuk menciptakan produk hilir karet yang bisa bersaing di kancah global. Dan kemudian riset terkait dengan pengelolaan ekosistem ini juga perlu digiatkan lagi karena memang salah satu isu yang terkait dengan karet ini adalah isu deforestasi. Ya padahal Bapak Ibu mungkin pernah mendengar adanya carbon credit ya, carbon capture ya. Sebenarnya karet itu ada potensi dia justru bisa menyumbang carbon credit ya dalam bentuk kita bisa melokalisir gitu sehingga tidak terjadi penebangan pohon-pohon yang lain. Cukup di produk karet saja. Karena karet itu ternyata kayunya itu juga banyak dipakai untuk kebutuhan furnitur, kebutuhan struktural dan lain sebagainya gitu. Dan kita juga perlu melihat karet itu ternyata menghasilkan produk yang lain secara tidak langsung. Misalkan produk madu. Mungkin Bapak Ibu heran, kenapa apa hubungannya karet dengan madu? Karena kalau Bapak Ibu misalkan Bapak Ibu lihat aja misalkan di marketplace, ada macam-macam madu. Salah satunya adalah madu dari pohon karet. Ada madu dari pohon randu dan lain sebagainya. Dan ternyata produk madu yang dari pohon karet, misalkan saya ambil contoh India. India itu dari satu pohon karet, itu dari 1 hektar pohon karet itu dari satu sarang lebah, itu bisa menghasilkan 60 kilo per tahunnya. Satu sarang lebah satu sarang lebah itu per tahunnya bisa menghasilkan 60 kilo madu gitu. Bagaimana kalau ada beberapa banyak sarang lebah di satu pohon karet seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita bisa lihat sebenarnya ya, jadi keberadaan karet ini itu tidak hanya sekedar terjadi kerusakan alam, terjadi deforestasi dan lain sebagainya. Tapi kita harus melihat nilai tambah yang lainnya seperti itu. Dan yang terakhir tentu saja perlu adanya riset untuk meningkatkan kesejahteraan petani ya, karena seperti yang Bapak Ibu ketahui ya, kondisi petani kita saat ini bukan hanya petani karet, semua tanaman pertanian itu pada kondisi yang memang belum sejahtera seperti itu. Yang sejahtera ya di bagian tengah, di bagian maklar, pengumpul, distributor dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita bisa ada riset yang bisa fokus kepada peningkatan kesejahteraan petani supaya harga karet di tingkat petani tidak terlalu rendah, tapi juga tidak terlalu mahal untuk diserap oleh industri pemrosesan juga industri manufaktur karet. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi lebih jauh terkait dengan hal ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Iya, terima kasih Pak Wahyu Bambang Widiatno yang sudah memberikan informasi terkait dengan karet. Kita berikan aplaus kepada beliau. Dan memang karet ini cukup bergengsi Pak ya. Karena kan saya tahunya karet itu hanya untuk mainan, untuk main karet gitu. Tapi dari kecil juga saya pernah main biji karet gitu. Seperti itu. Ya, baik. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, tapi nanti dulu kita tahan dulu dan mungkin pertanyaannya mungkin bisa dibarengkan dengan presenter yang lain. Baik, berikutnya kami mintakan kepada Ibu Dr. Pitra Yuliati PhD dari Pusat Riset Teknologi Polimer BRIN yang mungkin kita akan melihat apa sih riset-riset yang terkait dengan keberlanjutan sustainability-nya. Untuk itu kepada Ibu kami persilakan.
Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mewakili atasan saya, Pak Jody, sebagai Kepala Pusat Riset Teknologi Kopolimer untuk menyampaikan riset-riset apa saja yang sudah kami lakukan yang terkait dengan sustainability. Jadi mulai dari definisi plastik dulu ya, karena saya yakin mungkin teman-teman yang di sini udah tahu gitu ya. Jadi material sintetis dengan berat molekul tinggi yang bisa berupa, nah ini yang batasan definisinya, termoplastik atau termoset yang dapat dibentuk ketika lunak dan mempertahankan bentuknya ketika mengeras. Gitu. Ini plastik ini kan ya sangat-sangat banyak dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi tapi di sini mungkin yang sering kita tahu tuh yang termoplastik gitu ya, yang bisa meleleh. Sementara ada juga yang termoset seperti misalnya epoksi itu juga termasuk dari golongan plastik. Gitu. Kemudian plastik itu penting kenapa sih? Kenapa kita sampai ada pameran sebesar ini gitu? Kenapa kita sampai ada industri plastik yang begitu besarnya di seluruh dunia gitu ya? Karena ya pertama plastik kan serbaguna. Jadi semua barang, hampir semua barang bisa dibuat dari plastik. Gitu. Kemudian plastik juga ringan, jadi mungkin dulu awalnya segala macam barang terbuat kalau nggak dari logam, dari kaca atau dari kayu gitu ya. Nah ini si plastik ini dengan kekuatan yang sama, dia bisa punya bobot yang lebih ringan gitu, dan ini sangat mempermudah kegiatan manusia gitu, dan bisa bikin efisien, bisa bikin mudah gitu. Kemudian tidak mengalami korosi, jadi ini plastik bisa digunakan untuk pengganti logam yang sering mengalami korosi kalau di lokasi tertentu, misalkan yang lembab atau yang terpapar garam gitu. Kemudian murah, jadi plastik ini selain bahannya sendiri murah karena memang diproduksi dalam skala besar gitu ya, dia juga pengolahannya memerlukan biaya yang relatif murah gitu. Karena plastik itu terutama termoplastik, titik lelehnya itu tidak terlalu tinggi ya, antara 100, 200, mungkin ada yang 300 gitu ya. Jadi butuh energi yang lebih rendah dibandingkan dengan kalau kita mau mencetak misalkan logam atau keramik atau kaca gitu yang butuh suhu yang lebih tinggi, energi lebih banyak, dan dengan sendirinya butuh biaya yang lebih besar pula. Kemudian nah ini nih yang harusnya nih bikin plastik tuh sangat-sangat ramah lingkungan. Plastik tuh dapat daur ulang gitu. Jadi sebenarnya kantong plastik, misalnya kantong kresek yang sekarang dituduh sebagai pencemar itu ya, itu dulunya didesain karena dia ramah lingkungan gitu, karena dia bisa dipakai berulang, terus biaya produksinya juga murah gitu. Tapi karena penanganan sampahnya memang belum memadai gitu ya, jadi akhirnya plastik kresek dan kemasan-kemasan lain yang kemasan sekali pakai itu banyak yang terlepas ke lingkungan dan jadi mengganggu gitu, karena terlalu banyak dan karena saking awetnya jadi nggak hancur-hancur gitu. Nah ini gambaran aja sih produksi plastik dunia itu, ini data tahun 2020 sekitar 400 juta ton di seluruh dunia ya. Nah kalau kita bicara tentang sustainability, ya mungkin kita nggak terlalu kepikiran gitu, kenapa sih harus sustainable gitu. Nah ini definisinya dulu deh. Sustainable itu apa sih? Kenapa dia dianggap segitu pentingnya gitu? Karena sustainable itu maksudnya adalah memenuhi kebutuhan saat ini tanpa merugikan pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang gitu. Jadi ya kita hidup mungkin berapa tahun gitu ya, tapi umat manusia ini masih akan mendiami bumi ini sampai entah kapan gitu. Jadi jangan sampai kita meninggalkan masalah untuk anak cucu kita gitu. Maksudnya sih seperti itu. Nah, si plastik ini seringkali dianggap tidak atau kurang sustainable, ada alasannya sih. Pertama karena ya tadi timbulan sampah gitu ya. Jadi karena meskipun awet, sampahnya itu kayak awet gitu ya, tapi produk-produk plastik itu relatifly mungkin umurnya tidak sepanjang produk yang dari logam atau yang dari keramik atau yang dari kayu gitu. Jadi atau juga yang untuk kemasan yang sifatnya sekali pakai itu kan
habis pakai buang gitu ya. Jadi sampah tuh jadi banyak banget yang berasal dari plastik. Dan dari tadi 400 juta ton ini diperkirakan hanya sekitar 350-an yang terbuang, sisanya yang bisa dimanfaatkan kembali gitu. Jadi banyakan yang terbuangnya daripada yang bisa dimanfaatkan kembali. Kemudian kerusakan lingkungan akibat sampah ini mengganggu keberlanjutan daya dukung lingkungan untuk kehidupan manusia saat ini dan nanti gitu. Jadi ya kalau misalkan kita lihat kayak TPA atau landfill gitu ya, memang yang kelihatan pertama biasanya sih emang sampah plastik gitu. Cuma masalahnya sebenarnya bukan karena plastiknya, tapi karena ya penanganannya memang belum bisa mengelola seluruh sampah yang terjadi itu gitu. Kemudian, nah ini ada data perkiraan di seluruh dunia seberapa banyak sih sebenarnya yang diolah seperti apa gitu. Jadi yang di recycle itu cuma 9%, 19%-nya dibakar. Kemudian yang dibuang begitu saja ke lingkungan itu sekitar 22% dan yang ke landfill yang benar itu 50%. Nah, alasan kedua kenapa plastik dianggap kurang sustainable karena sebagian besar polimer sintesis atau plastik pada umumnya itu dibuat dari turunan minyak bumi gitu. Dan katanya sih dari dulu minyak bumi akan habis gitu ya. Cuma memang selalu ada berita, oh ketemu cadangan baru di sana, ketemu cadangan baru di sini gitu. Cuma kalau kita kejar-kejaran gitu ya, lama-lama mungkin cadangannya nggak ketemu lagi dan pada akhirnya minyak bumi akan habis gitu. Jadi ini ada proyeksi sampai tahun 2050 tuh produksi minyak bumi itu akan turun. Salah satunya karena ya memang cadangannya makin berkurang. Nah, solusinya apa sih gitu dari dua masalah besar tadi? Ada beberapa solusi yang ditawarkan dalam beberapa literatur ya untuk masalah keberlanjutan ini. Yang pertama, kita beralih dari linear ekonomi menuju circular ekonomi gitu. Jadi tadinya kita cuma kalau kita mengambil dari alam, kemudian kita buat sesuatu produk, setelah selesai dipakai itu dibuang gitu. Itu namanya linear ekonomi gitu. Tapi kalau misalkan yang circular ekonomi itu adalah materialnya tuh bersiklus terus gitu lah ya. Jadi setelah dibuat, kemudian dipakai, kemudian di recycle, kemudian bisa dibuat lagi gitu, kemudian digunakan lagi gitu. Jadi ini sampahnya jadi harusnya sih sangat sedikit dan sumber daya alam yang kita gunakan untuk membuat produk-produk tersebut itu juga bisa jadi sangat sedikit. Nah, circular economy ini tentunya memerlukan inovasi ya. Jadi dengan teknologi yang ada sekarang, memang mungkin banyak yang masih dengan paradigma linear ekonomi. Tapi kalau kita mau circular ekonomi memang perlu ada banyak inovasi yang harus dilakukan. Sehingga kita bisa memastikan bahwa material yang kita gunakan itu bisa setelah selesai digunakan sekarang nantinya akan bisa dipakai lagi dan lagi. Nah, masalahnya kan ya kita tahu tadi ya, cuma 9% yang bisa didaur ulang gitu loh, itu di seluruh dunia loh. Jadi memang ada negara-negara yang bisa tingkat recycle-nya tinggi gitu, tapi kebanyakan sih enggak gitu. Jadi sebagai apa ya, sebagai alternatif gitu kali ya, plastik yang bisa compostable atau yang biodegradable itu juga penting gitu, karena ya realistis aja sih, memang semuanya bisa di recycle kan enggak gitu. Jadi kalau ada yang toh harus terbuang ke landfill atau ke lingkungan gitu, dia akan bisa hancur sendiri gitu, sehingga dia tidak akan mengganggu lingkungan dalam jangka panjang. Kemudian untuk masalah sumber daya tadi ya, jadi kalau minyak bumi itu kan dia baru terbentuk selama jutaan tahun gitu ya, jadi suatu saat akan habis. Nah, kita bisa berusaha menurunkan penggunaan minyak bumi itu tadi, misalnya dengan beralih ke sumber daya yang terbarukan gitu, atau yang renewable yang orang-orang bilang itu, yang mungkin bisa dalam 100 tahun gitu udah bisa ada lagi seperti semula. Jadi kalau misalkan kita yang pakai sumber daya yang berbasis tanaman gitu ya kan,
kita bisa tanam, kemudian panen, kemudian nanti tanam lagi, panen lagi, atau ya panennya berulang gitu. Itu sumber dayanya akan tersedia terus gitu. Kemudian ada juga caranya gitu. Jadi kalau material-material yang sekarang kan banyak yang susah didaur ulang ya, kayak misalnya polimer yang termoset gitu. Mungkin kalau teman-teman familiar dengan epoksi atau unsaturated polyester atau melamin formaldehid atau urea formaldehid gitu ya, itu kan mereka nggak bisa dicetak kembali gitu. Jadi bisa juga dilakukan desain material atau polimer pada khususnya atau plastik gitu ya. Gimana sih caranya supaya mereka meskipun kuat tapi gampang didaur ulang gitu. Jadi ini ada cabang riset yang bisa melakukan ini, yaitu mendesain material yang nantinya akan gampang diolah dan akan waktu pakainya juga panjang gitu. Jadi harapannya sih gangguan terhadap lingkungannya itu akan berkurang. Nah, ini saya ingin memperkenalkan Pusat Riset Teknologi Kopolimer BRIN. Ini kami sepi-sepi aja sih sebenarnya, kami cuma 34 orang gitu ya. Kemudian di sini ada beberapa kelompok riset gitu, tapi kami semua umumnya berfokus pada menghasilkan polimer yang ramah lingkungan untuk berbagai aplikasi gitu. Dan kami juga ada beberapa mitra terkait berbagai riset yang telah kami lakukan. Nah, kami ingin berpartisipasi dalam menyediakan solusi gitu ya, untuk bagaimana sih supaya plastik ini lebih sustainable, lebih ramah lingkungan gitu. Jadi berdasarkan metode-metode yang tadi, ini ada beberapa riset yang sudah kami lakukan. Pertama yang terkait circular innovation. Jadi kami sudah melakukan berhasil mengolah multi-layer packaging yang metallized atau sachet gitu ya, yang ada lapisan yang kayak logamnya itu, yang waktu itu sih dulu katanya, oh ini mah nggak bisa di recycle gitu, tapi ternyata bisa gitu, dan sudah menghasilkan bisa dibuat jadi peralatan rumah tangga, bisa juga paving block gitu. Di sini ada meja dan bisa ada juga jam dan lain-lain gitu. Kemudian dari tutup botol plastik juga kami sudah pernah buat paving block, dan ini sebenarnya kalau diterusin bisa sih untuk berbagai produk ya. Dan ini kayaknya kalau teman-teman cari di internet juga ini banyak sih yang dari plastik keras gitu ya, yang dicetak bisa jadi berbagai produk. Kemudian kami juga sedang melakukan riset tentang mengambil selulosa dari karton kemasan lingkungan. Jadi si selulosanya itu kami ingin membuat jadi nanokristalin selulos, jadi dia ukurannya nano dan strukturnya kristalin gitu ya, yang ini akan bisa digunakan untuk berbagai keperluan lain gitu. Kemudian yang kami juga ada riset terkait plastik yang compostable atau biodegradable. Yang sedang jalan sekarang adalah biodegradable PVC untuk medical gloves gitu. Jadi karena sebenarnya kalau sarung tangan medis atau limbah medis kan itu penanganannya khusus gitu ya, tapi ada juga yang tidak harus dibakar gitu, dan ini kami mengusahakan gimana sih caranya supaya kalau dia akhirnya dibuang pun dia bisa hancur sendiri di lingkungan. Kemudian ada juga riset mengenai analisis degradasi plastik dan toksisitasnya pada biota perairan gitu. Jadi kalau sekarang kan isu pencemaran laut oleh plastik itu kan sangat kenceng gitu ya. Jadi ini kami mengkaji kalau misalkan kita pakai plastik yang biodegradable gitu ya, dan dia terlepas ke perairan, apakah dia bisa tetap terdegradasi di air, dan apakah akan jadi beracun gitu untuk makhluk hidup yang hidup di situ gitu. Ada hewan, ada tumbuhan, ada mikroba segala macam gitu. Jadi ini kami sedang akan mengkaji seberapa bahaya sih sebenarnya plastik dengan biodegradan itu terhadap kehidupan di perairan. Kemudian kami juga ada riset-riset yang terkait bio-based polymer. Ini ada bio-based polymer itu polimer yang basisnya dari tanaman gitu. Ini ada EMI shielding dari karet alam, jadi ini untuk
anti radar gitu ya, atau untuk anti gelombang elektromagnetik. Ya, ini merupakan modifikasi karet alam. Kemudian ada juga masih karet alam, kami lakukan modifikasi molekulnya dengan hidrogenasi. Ini untuk memperbaiki sifat karet alam juga. Kemudian kami juga ada riset terkait hankam gitu ya, hankam dan kedirgantaraan. Ada biokomposit polybenzoxacin itu polimernya juga biobased, kemudian seratnya juga biobased. Ini untuk roket yang bisa misalnya untuk modifikasi cuaca atau untuk keperluan lainnya. Kemudian ada juga riset mengenai insulator busa kaku dari minyak sawit yang akan digunakan untuk insulasi di kapal nelayan. Berikutnya, nah ini tadi kan ada upaya untuk mengurangi konsumsi sumber daya tak terbarukan gitu ya. Ini kami juga ada riset yang membangun material-material yang kuat tapi ringan gitu. Jadi kalau untuk misalnya untuk kendaraan bermotor gitu ya, dia kalau ringan kan bobot kendaraannya jadi lebih ringan sehingga lebih ramah, konsumsi bahan bakarnya berkurang. Jadi konsumsi energi secara umum, kalau misalkan mobil listrik ya konsumsi listriknya atau konsumsi BBM-nya itu akan lebih rendah. Nah kami juga ada riset untuk floater pesawat amfibi. Ini juga menggunakan material yang kuat dan ringan. Dan ini kelompok riset kami yang terakhir yaitu desain polimer ramah lingkungan. Jadi di sini kami banyak bermain dengan self healing atau reprocessable thermoset gitu. Jadi kalau thermoset itu biasanya dipakai karena kuat, tapi dia nggak bisa didaur ulang ya, dia nggak bisa dicetak kembali gitu. Di sini kami memodifikasi molekul juga untuk karet alam. Ini harapannya agar si karet alam itu produknya bisa dipakai lebih lama karena dia ada sifat self healing juga. Kemudian selain self healing dia juga gampang di recycle dan harapannya nanti akan sampah yang terbentuk di lingkungan itu akan jauh berkurang. Kemudian ada lagi yang self healing lain, coating dari poliuretan. Kemudian ada yang elastomer dari berbasis lignin gitu ya. Dia juga self healing. Kemudian nah ini yang paling menarik menurut saya, self healing untuk coating di bawah laut gitu. Jadi self healingnya ini nggak perlu benar-benar self healing, jadi nggak perlu diapa-apain, nggak perlu dipanasin, nggak perlu dikasih sinar UV atau apa gitu. Jadi self healingnya itu terjadi karena kontak si material ini dengan ion-ion yang ada di air laut. Gitu. Jadi harapannya sih kalau misalkan kita pakai misalkan untuk cat gitu ya, untuk pipa atau struktur apapun yang di laut, kalau dia ada gores gitu, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Itu yang terakhir dari kami. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Iya, terima kasih, berikan aplaus pada Bu Fitra Yuliati. Menarik tadi ada statement bahwasanya riset BRIN bukan hanya riset tapi memberikan solusi Bu ya. Baik, saya yakin akan ada pertanyaan, tapi tahan dulu, nunggu pemateri ketiga sudah hadir di tengah kita. Ibu Yeyen Nurhamiah PhD dari Pusat Riset Biomasa dan Bioproduct. Kami persilakan, waktunya kurang lebih 15 menit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Yeyen. Saya peneliti di Pusat Riset Biomasa dan Bioproduk. Kurang lebih saya akan memaparkan beberapa pengetahuan saya mengenai peran bioplastik dalam bioekonomi. Jadi mungkin dalam beberapa tahun terakhir kita mendengar mengenai bioekonomi ya. Jadi kita membaca mengenai apa bioekonomi baik di surel maupun mau di surat kabar maupun di media elektronik seperti itu. Jadi apa sih sebenarnya bioekonomi tersebut gitu ya. Nah, jadi bioekonomi itu adalah bagaimana kita menggunakan sumber daya hayati
sebagai dasar untuk mengembangkan ekonomi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Jadi yang awalnya kita menggunakan oil base gitu ya, jadi seperti dari untuk industri kimia, industri plastik gitu ya, kita mengubahnya menjadi biobase gitu ya, atau kita sebutnya sebagai biorefinery. Nah, kenapa bioekonomi itu penting? Karena kita sudah tahu bahwa yang sudah dijelaskan oleh Bu Frita juga bahwa oil base itu kan makin lama makin berkurang gitu ya, sumbernya itu, sehingga kita perlu memperhatikan keberlanjutan, kemudian juga inovasi, kemudian ada ketahanan pangan dan juga pelestarian lingkungan seperti itu. Nah, apa saja sih yang alam ini bisa support untuk bioekonomi? Ada banyak sekali gitu ya, beberapa produk-produk yang berasal dari alam untuk mensupport yang tadi ya, jadi ekonomi berbasis hayati. Contohnya seperti farmasi, energi gitu ya, kemudian bahan kimia juga, terus biomasa, dan juga yang paling penting yang kita bahas sekarang adalah bioplastik. Nah, yang kita bahas adalah bioplastik. Kenapa? Karena bioplastik itu berkelanjutan ya, renewable, kemudian ramah lingkungan juga, dan kemudian juga melahirkan juga yang namanya ekonomi sirkular. Tadi juga sempat disinggung oleh Pak Wahyu mengenai ekonomi sirkular ya. Nah, di bioplastik juga menawarkan hal yang sama. Seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa yang kita suka miskonsepsi ya mengenai bioplastik itu sendiri. Jadi bioplastik itu memang ada beberapa jenis gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah biobase. Nah, biobase itu jadi bahan plastik berasal dari alam. Tapi tidak semua bahan yang berasal dari alam itu bisa terdegradasi. Seperti itu. Jadi ada dua jenis biobase gitu ya. Jadi ada bahan biobase yang bisa terdegradasi dan ada juga yang tidak terdegradasi. Dan ada juga yang plastik yang terdegradasi tapi dari fossil base. Dan itu juga termasuk dalam ranah bioplastik. Jadi bioplastik itu ada yang biobase, ada yang ada yang masih fossil base, juga ada yang non degradable tapi biobase. Tapi memang yang kita inginkan, yang yang ideal adalah yang biobase dan juga bisa terdegradasi seperti itu. Jadi yang saya maksud dengan bioplastik dalam presentasi ini adalah yang mencakup ketiganya gitu ya, yang telah saya jelaskan tadi. Nah, jadi bioplastik itu memang ya seperti yang saya jelaskan tadi ya, jadi bahannya bisa dari biobase gitu ya, seperti singkong, kemudian jagung dan sebagainya, kemudian bisa kita ekstrak dan kemudian menjadi bahan polimer plastik sehingga nanti bisa dicetak gitu ya dengan berbagai macam mesin cetak. Nah, bioplastik juga ya seperti yang tadi Bu Frita jelaskan juga karena ada beberapa isu lingkungan gitu ya, bagaimana plastik-plastik yang konvensional itu bisa mencemari lingkungan, sehingga kita mencari alternatif untuk mengembangkan bioplastik seperti itu. Dan juga memang tadi bioplastik sendiri juga bisa mengenalkan ekonomi sirkular gitu ya. Jadi bagaimana tidak banyak material yang terbuang ketika proses manufaktur, ketika proses konsumsi. Jadi semuanya itu bisa kembali lagi seperti itu. Nah, ini sendiri adalah produksi global bioplastik tahun 2021. Ada berbagai macam bioplastik di sini gitu ya, dari PBAT, PBS. Nah, memang yang paling banyak diproduksi adalah PBAT dan juga campuran starch ya, campuran pati seperti itu. Tapi ada juga beberapa jenis yang lain gitu ya, seperti PLA ataupun PHA, selulosa dan sebagainya. Nah, memang yang paling banyak
memproduksi bioplastik ini memang di Asia ya, terutama di China seperti itu, dan ada di beberapa negara lain. Dan memang bioplastik sendiri sebagian besar itu digunakan untuk packaging gitu ya, dan ada beberapa aplikasi lain gitu ya, seperti tekstil gitu ya, ataupun pertanian, otomotif dan sebagainya. Dan memang kita tahu bahwa bioplastik itu ideal ya untuk memecahkan masalah lingkungan. Tapi di pameran plastik ini gitu ya, kita tahu sebagian besar yang kita lihat gitu ya, yang kita lihat di produksi gitu ya, memang hanya yang sintetik. Nah, kira-kira apa sih tantangan bioplastik sendiri untuk bisa digunakan secara masif gitu ya, sehari-hari gitu. Apa aja sih gitu ya? Nah, yang pertama itu sebenarnya akhir dari bioplastik. Jadi sebenarnya walaupun ideal, wah dapat memecahkan masalah lingkungan nih, misalnya bioplastik gitu ya. Tapi ternyata bioplastik itu tidak bisa dibuang di mana saja. Maksudnya dia itu punya kondisi tertentu di mana dia itu harus terdegradasi, misalnya PLA gitu ya, poliasam laktat. Itu memang salah satu bahan yang terkenal. Tapi ternyata dia itu ketika akan didegradasi, dia itu harus di fasilitas kompos. Jadi dia itu tidak bisa kita buang sembarangan di jalan, ini mah terdegradasi kita buang aja nih di jalan tol gitu misalnya. Nah itu tidak bisa, jadi harus ada fasilitas composting namanya, fasilitas kompos. Nah biasanya kalau saya kurang hafal ya kalau di Indonesia, tapi kalau di luar negeri itu ada satu misalnya kayak industrial composting facility, jadi fasilitas kompos yang ada di industri seperti itu. Dan juga yang kedua adalah beberapa material itu seperti ya tadi PLA itu ya, ada beberapa studi yang bilang bahwa itu ketika terdegradasi itu mengeluarkan bahan-bahan toksik. Nah itu juga harus kita teliti lebih lanjut bagaimana apakah betul bioplastik itu bisa mengurangi masalah lingkungan atau jangan-jangan itu hanya menimbulkan masalah baru, yaitu misalnya toksik di lingkungan baik itu di tanah maupun di laut seperti itu. Dan juga akhir bioplastik di lautan. Nah ini juga salah satu studi juga bahwa laut itu memiliki perbedaan yang signifikan gitu ya terhadap tanah gitu ya dan kompos, karena si lautan sendiri itu mempunyai tingkat keasinan yang tinggi, terus kemudian ada gelombang ya, jadi sehingga ada tekanan yang tinggi dan tingkat nutrisi yang rendah sehingga mikroba itu sulit untuk berkembang. Oleh karena itu ada studi yang menenggelamkan beberapa bioplastik ya seperti PLA, PBAT, PCl gitu ya di laut selama beberapa lama, dan ternyata sebagian besar itu masih sama ya, hanya terdegradasi 1-2% saja. Padahal disinyalir bahwa bioplastik itu bisa mengurangi sampah di laut gitu. Jadi itu yang menjadi salah satu tantangan terbesar gitu ya. Namun ada satu bioplastik yang bisa terdegradasi secara signifikan di lautan, yaitu PHB. Jadi selama 400 hari itu bisa dilihat bahwa PHB bisa berkurang sampai 8% seperti itu. Nah kemudian sumber bioplastik yang masih menjadi perdebatan. Jadi memang ada berbagai macam perdebatan gitu ya, karena memang bioplastik sendiri sumber utamanya adalah makanan gitu ya, tebu gitu, jagung, gula seperti itu yang merupakan sumber pangan. Ada beberapa perdebatan yang bilang tidak etis kita menggunakan bahan makanan sebagai bahan untuk non pangan karena katanya masih banyak orang yang tidak bisa makan di dunia gitu. Jadi itu yang masih menjadi perdebatan. Tapi dan juga mengenai penggunaan tanah ya, penggunaan lahan gitu ya karena kan ya balik lagi karena kita membutuhkan lahan untuk pertanian, ketahanan pangan. Ketika kita menggunakan
lahan tersebut untuk penggunaan yang selain pangan itu menjadi perdebatan lagi gitu. Seperti itu. Nah, memang salah satu solusi penggunaan lahan untuk penggunaan untuk sumber bioplastik bisa kita kita jawab gitu ya dengan misalnya dengan menggunakan alga gitu ya atau rumput laut yang mana itu tidak menggunakan lahan. Atau kita mungkin bisa mencari alternatif lain karena Indonesia sendiri merupakan negara dengan tingkat biodiversitas yang tinggi seperti itu. Nah ini satu lagi yaitu scale up struggle. Jadi memang isu yang paling penting juga adalah bagaimana kita mengembangkan bioplastik itu untuk skala industri karena yang pertama itu masih mahal. Beberapa proses ekstraksinya itu misalnya dari bahan misalnya gitu ya dari jagung itu sampai menjadi bioplastik itu membutuhkan proses ekstraksi yang lama dan tidak murah gitu ya. Kemudian yang kedua itu yang misalnya berasal dari pati ya, pati-patian itu biasanya tidak resisten terhadap air, jadi masih menyerap air seperti itu. Dan juga masih memiliki sifat yang rendah gitu ya, maksudnya dibandingkan dengan yang sintetik itu masih memiliki sifat yang kurang baik sehingga memang itu menjadi salah satu struggle utama ya, tantangan utama dari pengembangan bioplastik secara masif. Seperti itu. Ini contohnya gitu ya. TPS itu thermoplastic starch yang paling bawah itu nilai kekuatan tariknya hanya 2 megapascal sementara dari polipropilen itu hampir 20 megapascal sehingga itu hampir 10 kali lipatnya gitu. Jadi itu yang menjadi tantangan terbesar dari bioplastik gitu. Nah, apa saja sih peluang walaupun ada tantangan tapi juga ada peluang untuk mengembangkan bioplastik di masa depan. Jadi sekarang itu banyak negara yang telah menerapkan aturan mengenai penggunaan sistem dan produk yang berkelanjutan. Jadi itu berbagai macam negara sudah menandatangani berbagai macam semacam perjanjian mengenai climate change ya, perubahan alam gitu. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk mengurangi mengurangi masalah-masalah lingkungan yang ada di negara mereka gitu ya. Sehingga misalnya contohnya Jepang gitu ya, mereka gimana caranya untuk lebih menggunakan biomasa seperti itu di dalam industri plastiknya dan sebagainya. Jadi banyak negara yang telah berlomba-lomba gitu ya untuk mengurangi permasalahan lingkungan dari plastik seperti itu. Nah, untuk Indonesia sendiri memang ada beberapa bagian kota gitu ya. Secara negara sih memang belum, tapi ada beberapa kota yang telah melarang penggunaan plastik sekali pakai sehingga ini bisa menjadi semacam harapan bahwa sebenarnya di Indonesia sendiri sudah sadar mengenai isu mengenai sampah plastik seperti itu. Kemudian juga selain itu semakin banyak juga masyarakat yang sadar mengenai isu lingkungan. Kemudian tidak menentunya harga minyak bumi dan gas alam. Dan yang terakhir adalah kita semakin maju dalam riset dan teknologi. Nah di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai riset-riset yang telah kami kerjakan di Pusat Riset Biomasa dan Bioproduk. Kami ada di Cibinong gitu ya, di Cibinong gitu ya, di Bogor seperti itu. Jadi memang kami itu lebih banyak memanfaatkan bahan-bahan alam untuk berbagai macam jenis aplikasi seperti gitu. Jadi seperti komposit ataupun seperti karbon gitu ya, ataupun untuk material-material lain seperti itu. Nah, salah satunya adalah biopolimer atau bioplastik yang juga telah kami kembangkan. Dan periset kami yang ada di Pusat Riset Biomasa dan Bioproduk ada 116 orang dan itu sudah termasuk postdoc, mahasiswa gitu ya, asisten riset juga ada, tidak termasuk
mahasiswa ya, kayaknya mahasiswa ada 91. Jadi memang walaupun kami ada 100 tapi kami disupport oleh kolaborasi dengan berbagai macam universitas gitu. Seperti itu. Nah, ini adalah kami gitu ya biasanya kami berbasis di Cibinong gitu ya, Laboratorium Bioproduk Terintegrasi seperti itu. Ada di Cibinong Bogor gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sini yang tertarik melihat proses riset kami di pusat riset kami, boleh berkunjung ke iLab di Cibinong. Nah, ini yang beberapa yang kami kerjakan seperti starch based bioplastik gitu ya. Kemudian ada juga kami mengerjakan seaweed based bioplastik. Ini kami berkolaborasi dengan startup yaitu Evoware seperti itu. Nah, ini produknya ada di stand kami juga di BRIN yang ada di belakang. Jadi kalau Bapak Ibu mau penasaran bisa berkunjung ke stand BRIN yang ada di belakang gitu ya. Kemudian kalau ini kami mencoba mengeksplorasi berbagai macam minyak nabati yang ada di Indonesia seperti itu untuk berbagai macam keperluan seperti antimikroba dan juga untuk 3D printing. Jadi 3D printing itu ada 2 jenis yang menggunakan resin dan menggunakan filamen. Nah, kami di BRIN itu menggunakan yang berbasis resin yang kami dapatkan dari bahan alam seperti itu. Kemudian, nah ini juga bioplastik dari dry seaweed. Jadi biasanya itu kalau dari rumput laut biasanya kita harus ekstrak dulu menjadi polisakaridanya. Nah itu biasanya memiliki cost yang tinggi. Nah gimana sih caranya untuk mengurangi cost tersebut? Nah kami mencoba untuk membuat bioplastik langsung tanpa proses ekstraksi. Jadi dari rumput laut itu kita langsung buat menjadi bioplastik seperti itu. Nah harapannya itu bisa menjadi berbagai macam jenis produk seperti itu ya. Nah ini juga ada produknya di stand BRIN yang ada di belakang. Mungkin kalau Bapak Ibu bisa ada waktu berkunjung di sisa-sisa waktu pameran ini bisa berkunjung di belakang. Jadi idenya adalah bagaimana untuk mengurangi harga dari bioplastik dari rumput laut seperti itu. Nah ini juga yang kami kerjakan yaitu alga based polyethylene furanoat. Jadi polyethylene furanoat ini adalah salah satu polimer yang disinyalir bisa menggantikan PET. Jadi kalau PET itu botol-botol botol-botol minum yang ini yang ada di depan ini gitu ya, itu kan bahan minyak bumi. Nah ini kita bisa gantikan dengan berbahan alam. Nah saya di sini kami propose gitu ya, bahannya adalah alga seperti itu. Kemudian ini juga ada edible film dengan food packaging, ini berkolaborasi dengan PT Galik Arta Bahari seperti itu. Kemudian ini juga kami membuat poliasam laktat dari biomass waste gitu ya, seperti itu. Dan juga kami mengembangkan polihidroksibutirat. Jadi polihidroksibutirat itu adalah salah satu hasil sekresi bakteri seperti itu. Jadi kita mencoba membuat polihidroksibutirat dengan bantuan bakteri dari misalnya starch gitu ya, dari pati seperti itu. Ini masih dalam tahap pengembangan sehingga belum ada yang bisa kami tampilkan seperti itu. Nah, jadi yang terakhir adalah sebenarnya untuk bioplastik sendiri itu memang harus ada kolaborasi ya antara akademisi dan juga industri sehingga nanti bisa dapat mengembangkan bioplastik yang aman dan ramah lingkungan dan juga mampu terurai di semua jenis lingkungan. Jadi mari berkolaborasi, ini adalah email saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Tekat. Iya, terima kasih Bu Yeyen yang sudah sedikit memaparkan terkait dengan riset dan bioplastiknya.
Mungkin ini sesi terakhir dari presentasi dan tadi saya sudah diingatkan oleh panitia untuk karena waktunya sudah menjelang deadline-nya. Jadi terima kasih kepada Pak Wahyu Bambang yang telah memberikan informasi terkait riset dan inovasi di bidang perkaretan ya Pak ya. Dan Ibu Fitra ya, Ibu Fitra Yuliatri terkait dengan plastik Bu ya, polimer plastik ya. Dan juga Ibu Yeyen Nurhamiah. Mungkin saya buka satu pertanyaan Bapak kepada para peserta yang ingin bertanya biar tidak apa ya, tidak kepikiran nih. Mungkin ada Bapak yang dari depan atau satu saja ya. Mungkin Mbaknya aja yang di depan ya. Oke, cek. Jadi udah dikit. Terima kasih. Silakan Mbak, sebutkan Iya. nama dan identitas Iya. dari mana. Terima kasih sebelumnya diberi kesempatan. Perkenalkan, nama saya Rafika Aprilianti dari Ekoton Foundation yang ada di Gresik, Jawa Timur. Gitu. Pertanyaannya mungkin buat tiga pemateri ya. Yang pertama adalah apakah produk karet alami ini memiliki sertifikasi keamanan lingkungan dan kesehatan? Yang sekarang kan ditemui karet-karet alam ataupun karet sintetis itu digunakan untuk bahan kemasan makanan atau minuman, itu apakah ada sertifikasi khusus terhadap kesehatan tubuh kita tersebut. Kemudian sekarang kan juga karet itu digunakan untuk bahan produk makanan dan kemasan makanan dan minuman tersebut. Apakah kita bisa membedakan apakah ini dari karet alam ataupun karet sintetis seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah ada peluang untuk pembuatan bioplastik ini tanpa campuran bahan senyawa polimer plastik? Karena yang kita ketahui polimer plastik itu kan banyak dampak kesehatannya yang seperti saya baca di jurnal-jurnal ilmiah seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, saya agak bingung karena plastik kan dapat dikatakan higienis ataupun berbahaya bagi kesehatan maupun lingkungan. Itu saya agak bingung apakah memang pantas untuk disebut higienis atau malah berbahaya ketika digunakan sebagai kemasan makanan dan minuman. Seperti itu Bu. Pak, terima kasih. Mohon maaf jika salah kata. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rafika dari Gresik ya. Ya. Mungkin langsung saja Pak Wahyu Bambang bisa menjawab pertanyaan Mbak Rafika. Dan kedua itu terkait dengan peluang bioplastik. Yang ketiga di Mbak Yeyen ya. Terus yang ketiga terkait dengan higienisnya plastik tersebut, kategorinya seperti apa. Mungkin Bu Fitra. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi yang kami sampaikan ya, jadi memang penting juga memang untuk kita ada, saya sendiri jujur memang kurang tahu ya terkait dengan masalah higienitas ya produk karet itu ya. Jadi kalau yang saya pahami, teman-teman yang saat ini melakukan riset inovasi terkait dengan produk hilir karet itu memang mereka ada untuk produk tertentu. Ambil contoh misalkan untuk produk untuk ban pesawat itu mereka memang dalam proses sertifikasi saat ini, sertifikasi pengujian terkait dengan kelaikan produk karet itu untuk ban pesawat seperti itu. Tapi kalau produk karetnya untuk kemasan, untuk yang higienitas seharusnya memang ada seperti itu. Tapi saya kira memang ini bukan di ranah kami ya seperti itu. Tapi memang ini perlu ada tentu saja. Mungkin memang ke depan kita perlu bekerja sama ya dengan BPOM misalkan atau misalkan dengan BSN ya, Badan Standarisasi Nasional terkait dengan standarisasi kesehatan ya, tingkat higienitas dari produk yang terkait dengan karet. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin Bu Yeyen bisa memberikan tanggapan.
Terima kasih Mbak atas pertanyaan, mau konfirmasi juga. Jadi maksudnya apakah bisa fully bio-based gitu tanpa ada plastik gitu ya. Sebenarnya memang inginnya sih seperti itu ya, cuman memang sampai sekarang kami masih belum bisa mengembangkan yang bisa diproduksi secara massal. Jadi kalau skala lab sih bisa, cuman kalau skala massal masih belum bisa karena ada beberapa hal secara sifat dari plastik itu sendiri. Contohnya adalah jadi plastik yang dari bahan alam itu pada umumnya tidak bisa leleh gitu Mbak, tidak bisa cair. Jadi kalau misalnya masuk ke mesin-mesin yang ada di sini nih, semua injection, terus blow molding itu biasanya tidak bisa diproduksi dengan baik, jadi nanti bolong atau seperti apa. Jadi itu sih tantangan utamanya makanya kadang bioplastik itu harus tetap dicampur dengan plastik yang biodegradable lain seperti itu. Itu. Terima kasih Bu Yeyen. Bu Pirita ada tanggapan atas pertanyaan Ibu Rafika Ya, tadi? untuk masalah higienis ya. Jadi sebenarnya plastik itu kan ada bermacam-macam gitu ya. Kalau mungkin Mbak Rafika pernah lihat ada barang plastik itu, lihat deh di bawahnya tuh ada kode yang segitiga itu kan ya. Ada nomor 1, nomor 2, dan seterusnya ada sampai nomor 7. Cuma yang nomor 7 itu memang isinya macam-macam gitu. Jadi pada saat kode itu dibuat mungkin memang yang utama masih 6 jenis plastik aja yang di pasaran. Tapi sekarang karena teknologinya sudah maju jauh ya, jadi nomor 7 tuh isinya segala macam dimasukin situ. Nah, untuk masalah keamanan atau higienis gitu ya, pertama kalau dari materialnya ya, jadi untuk kemasan gitu harusnya sih yang food grade. Jadi dari produsen resin plastik itu biasanya mereka, oh yang ini food grade, yang ini enggak gitu. Itu mungkin dengan aditifnya yang lebih aman atau pemrosesannya yang lebih aman juga gitu. Itu biasanya ditentukan di situ. Kemudian kalau untuk masalah higienis kan kesannya juga kontaminasi gitu ya. Misalkan ada bakteri atau apa gitu kan. Itu itu sih balik lagi ya. Sebenarnya kalau misalkan si plastik ini kan dia pada umumnya, meskipun nggak semuanya ya, dia tuh nggak menyerap air gitu ya. Sementara kalau kayak mikroba itu dia biasanya butuh air kan untuk hidup. Jadi kalau misalkan dia kering sih mestinya aman gitu, apalagi kalau yang sudah dicuci atau di sterilisasi atau semacam itu ya. Nah terus yang ada lagi yang isu menarik tuh adalah yang BPA mungkin ya. Nah BPA itu kan dari polikarbonat. Jadi kami pernah meriset tentang ini, kalau polikarbonat yang baru dan yang food grade, dia tuh tidak melepaskan BPA gitu. Jadi kami coba rendam dengan air, coba rendam dengan minyak kalau nggak salah ya. Itu memang BPA yang terlepas tuh nggak ada gitu. Atau kalaupun ada tuh jauh di bawah ambang batas. Tapi yang kami temukan juga kalau recycle setelah sekian kali gitu ya. Jadi sejujurnya di Indonesia ini produk kemasan yang dengan polikarbonat itu sebagian sudah nggak jelas gitu riwayatnya. Jadi ada yang masih baru nih, masih grass dengan resin yang baru banget gitu ya, baru keluar dari pabrik resinnya terus dicetak, jadilah dia kemasan gitu kan. Yang ini aman. Tapi kalau dia udah dicampur dengan misalkan si kemasan itu pecah gitu, terus dia dicetak jadi kemasan lagi. Dan terus dia pecah lagi, dicetak lagi, pecah lagi, dicetak lagi sampai berkali-kali gitu. Itu materialnya sendiri udah rusak dan dia akan lebih rawan untuk mengeluarkan si BPA itu. Gitu. Jadi so far sih kalau yang disebut BPA free itu memang bukan dari polikarbonat ya. Jadi dia memang dari bahan yang tidak mengandung BPA gitu. Itu saya paling ya. Cukup Bu Rafika. Iya, terima kasih Bu Fitra. Mungkin sedikit konklusi pada pertemuan kali ini bahwasanya mohon maaf kami tidak bisa memberikan waktu lagi untuk penanya berikutnya. Mungkin bisa langsung ke booth kami di belakang di belakang panggung ini ada booth BRIN, mungkin bisa bahkan lebih santai untuk bertanyanya, bisa langsung ke sana.
Jadi BRIN tidak hanya riset dan inovasi tapi juga memberikan solusi bagi kebutuhan Bapak dan Ibu. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas kekurangannya dan tepuk tangan sekali lagi kepada para pembicara yang telah mempresentasikan riset dan inovasinya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Bapak dan Ibu, saya mohon kesediaannya untuk tetap berada di tempat karena kita akan memberikan apresiasi atas partisipasinya di sore hari ini. Pertama saya akan berikan kepada Bapak Moderator, Bapak TK, terima kasih banyak Bapak, luar biasa. Dan berikutnya kepada Bapak Dr. Wahyu, terima kasih banyak Bapak. Selanjutnya kita berikan ya kepada Ibu Dr. Frita ya. Dan berikutnya Ibu Yayan, terima kasih. Iya. Kita ajak untuk berfoto bersama seluruh panelis di sore hari ini ya. Dengan topik Future of the Plastic and Rubber Industry, Exploring Innovation for Sustainability. Beliau-beliau adalah, ini mostly berarti peneliti ya dari BRIN. Nah, kalau rekan-rekan Bapak dan Ibu ingin bertanya langsung kepada seluruh panelis, bisa menuju ke booth dari BRIN ya, adanya letaknya dekat dengan area main stage ini. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Terima kasih. Ya, dengan berakhirnya sesi ini maka berakhir pula keseluruhan ya program kita di hari kedua. Besok kita masih ada lagi program-program yang sangat menarik, kita akan mulai tepat di pukul 10 pagi ya, yaitu dengan topiknya ini tidak kalah menarik, Uptrend 2024 Newest China Technology in Woven Sack Industry from Extrusion Loom, Insert Cutting Sewing, Lamination Cost Efficient Compressed Air ya. Nah besok ya lokasinya yaitu ada di Sustainability Stage Hall B3. Pastinya masih di J-Expo Kemayoran Jakarta. Kita ketemu lagi besok ya. Bapak dan Ibu luar biasa, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naya Adisi pamit. Oh ini ya? Oke.